Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, kepada seluruh yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini di mana saja berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan taufik untuk menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ini satu kenikmatan yang wajib kita bersyukur kepada Allah. Kita diberikan taufik oleh Allah untuk talabul ilmi syar'i, karena banyak jutaan orang yang tidak diberikan taufik untuk menuntut ilmu. Dia tahu tentang kewajiban menuntut ilmu syar'i, tapi dia tidak berjalan untuk menempuh itu. Makanya antum bersyukur kepada Allah. Antum bisa datang ke majlis ini, itu nikmat yang besar. Gak mungkin kita bisa datang ke tempat ini kalau Allah tidak memberikan taufik. Antum ingat, gak mungkin kita bisa datang ke tempat ini kalau Allah tidak berikan taufik kepada kita. Ini semua nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Maka gunakan kesempatan ini untuk betul belajar bersungguh-sungguh. Antum perhatikan, antum catat, sehingga antum dapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena jalan ini jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Artinya seluruh ulama sudah menempuh jalan ini, jalan menuntut ilmu syar'i. Kaum muslimin harus jalan ini, harus menuntut ilmu syar'i. Karena nggak bisa dia tahu tentang agama tanpa dia talabul ilmi. Dan ini merupakan jalan menuju kemana? Surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Ini jalan menuju surga. Makanya jalan ini jalan yang wajib ditempuh oleh setiap muslim dan muslimah. Dan harus dia kerahkan waktunya, pikirannya, semua tenaganya, bahkan hartanya untuk talabul ilmi syar'i. Karena ini jalan menuju surga, dan ini jalan yang bermanfaat. Antum kerahkan semua usaha untuk itu. Karena orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, yang berbuat kekufuran juga sama, mereka seperti itu. Mereka nggak ada habisnya untuk mengeluarkan harta mereka untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Kita berkorban untuk apa? Untuk talabul ilmi syar'i. Berkorban untuk mengamalkan ilmu syar'i, dan berkorban juga untuk mendakwahkan ilmu syar'i ini. Ini perjuangan.
Kalau antum lihat orang kafir, luar biasa mereka. Mereka apa? Allah sebutkan dengan kalimat apa? Infak. Yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka menginfakkan hartanya untuk apa? Untuk mencegah manusia dari Allah. Kalau mereka infak untuk mencegah manusia dari Allah, mesti kita infak untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah dengan diri kita dan juga dengan harta kita. Untuk ingat itu. Dan ini jalan yang benar, thalabul ilmi syar'i. Jadi ajak manusia untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Ajak manusia untuk mengamalkan ilmu. Bukan ajak manusia untuk main-main, bukan. Bukan, ajak manusia thalabul ilmi syar'i dan berjuang untuk itu. Karena para ulama salaf luar biasa bagaimana perjuangan mereka untuk thalabul ilmi. Siang dan malam berjuang untuk thalabul ilmi syar'i. Dan itu kenikmatan. Itu kebahagiaan. Kalau orang mau cari jalan bahagia, thalabul ilmi. Kebahagiaan yang hakiki dengan thalabul ilmi. Itu disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah di juz yang pertama. Beliau menyebutkan tentang keutamaan ilmu syar'i lebih dari 100 keutamaan. Di antaranya kebahagiaan yang paling bahagia, kebahagiaan yang paling hakiki thalabul ilmi syar'i. Gitu. Seberapa kali pernah menyampaikan juga bahwa kebahagiaan manusia itu ada 3. Pertama, kebahagiaan yang di luar diri manusia. Ini dibawakan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Seperti apa? Dia punya rumah yang besar, punya kendaraan, punya segala macam lah. Dia bahagia dengan itu. Artinya dengan usahanya, dagangnya, gajinya, segala macam, dia bahagia. Tapi kebahagiaan yang semu dan pasti hilang. Itu kebahagiaan yang pertama itu. Yang dia miliki, apa aja yang dia miliki dia. Baik mobil, kendaraan, apa aja kendaraan yang dia miliki, rumah, fasilitas apa aja. Gaji, itu semu. Dia bahagia tapi semu. Pasti akan hilang. Yang kedua, kebahagiaan yaitu apa yang ada pada dirinya. Diberikan dia mata yang sempurna, kemudian semua tubuhnya sempurna, dia masih bisa makan, bisa berjalan. Ini kenikmatan. Tapi itu pun semu. Dia pasti akan mengalami sakit dan yang lainnya. Tapi kebahagiaan yang ketiga, ini kebahagiaan yang hakiki, yaitu apa? Thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Ini kebahagiaan yang hakiki. Nanti kepada penuntut ilmu dan juga para ustadz, antum buka lagi itu. Kalau saya sebutkan begini, antum pulang buka Miftah dari Sa'adah juz yang pertama, cari itu, baca, sehingga antum yakin tuh dari kitab itu, oh iya benar. Dan saya ingatkan kepada thalabul ilmi, kalau antum udah belajar dikasih tahu, antum pulang dari sini buka kitabnya, jangan dibuka kitab, buka kitabnya, jadi antum tambah yakin gitu. Itu kebahagiaan hakiki. Karena apa? Thalabul ilmi kenikmatan. Kenapa? Yang disampaikan Al-Quran, disampaikan sunnah Nabi yang sahih, kenikmatan. Orang ketika dia mendapatkan ilmu itu bahagia dia. Orang ketika mendapatkan ilmu syar'i, wahyu Allah turun, dibacakan, itu nikmat, kebahagiaan. Para sahabat orang yang paling bahagia di muka bumi ini, meskipun mereka hidupnya pas-pasan, bahagia dengan wahyu Allah, bahagia dan kenikmatan. Antum baca, makanya para ulama itu mereka baca kitab sampai 15 jam, ada yang sampai 20 jam karena kenikmatan. Dan itu kebahagiaan. Dan antum harus seperti itu. Maksud saya, antum sebagai thalibul ilm harus rajin baca. Rajin baca. Terutama yang pertama kali dibaca apa? Al-Quran. Minimal sehari berapa juz? 1 juz, kalau bisa 2 juz. Itu tiap hari itu. Itu kenikmatan. Antum baca Quran luar biasa, udah nikmatnya luar biasa. Bahagia antum dengan baca Al-Quran. Itu kitab yang barokah. Barokah. Berkah
berkah tuh, begitu kita baca berkah, dapat pahalanya, hati ini bahagia, lapang hati kita, nikmat sudah. Kemudian lagi antum pahami isinya, antum amalkan, lebih lagi itu. Kemudian baca hadis Nabi SAW. Makanya para ulama ahli hadis itu orang yang paling bahagia, karena dibaca hadis, setiap dia lewat qala Rasulullah disebutkan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Satu kali menyebutkan salawat berapa jalannya? 10. Berapa kali dia bersalawat itu? Jadi kalau antum lihat orang yang paling banyak bersalawat itu adalah kita. Artinya orang-orang yang ngajarin Quran dan Sunnah, karena setiap bertemu kalau Rasulullah disebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak selawat. Jadi nggak perlu pakai majelis selawat, nggak perlu. Majelis zikirin, majelis ilmu yang diajarkan Quran wa Sunnah, Al-Quran wa Sunnah al-fahmi salaf, itu banyak selawat kita. Setiap disebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bahagia mereka. Kemudian dia pahami, kemudian dia amalkan, bahagia. Makanya kenikmatan yang paling nikmat kita thalabul ilmi, kemudian kita mengamalkannya. Jadi para ulama Ahlussunnah itu orang yang paling bahagia, meskipun hidupnya pas-pasan. Itu kebahagiaan. Maka antum perhatikan bahwa dengan thalabul ilmi ini kita mendapatkan kenikmatan. Mengamalkan juga kenikmatan. Kira antum contoh mengamalkan sholat deh. Sholat. Antum tuh ketika sholat tuh kenikmat yang luar biasa. Antum menghadap siapakah sholat itu? Allah Rabbul Alamin, Rabbul Izzah. Maka harus tenang sholat itu, tidak terburu-buru, nggak seperti sekarang kita lihat orang sholat terburu-buru, bacaannya terburu-buru, ruku terburu-buru, sujud. Ya Allah, kenikmatan. Kata Nabi SAW, waju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan ketenangan, ketentraman, kesejukan dan kebahagiaan hatiku dalam sholat. Antum nikmat ketika sholat, enggak seperti sekarang kita lihat. Hatta yang katanya sunnah, sholatnya terburu-buru, enggak ada kebahagiaan. Nikmat antum sholat, nikmat, tenang. Setelah selesai sholat zikir. Ini enggak, udah terburu-buru mau kemana tahu. Kalau zikir itu ketenangan, kenikmatan. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'd, ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Ketahui dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan tenang. Jadi antum perhatikan, antum nuntut ilmu ini coba lebih tenang gitu daripada orang lain. Tidak gapah, gopo, tidak segala macam, semua tenang. Kenikmatan, kita nuntut ilmu tenang, kita sholat tenang, semua tidak istijal, tidak ajalah. Karena al-ajalah minasyaitan, terburu-buru, tergopo-gopo itu dari syaitan. Ketenangan itu jaga gitu. Itu kebahagiaan. Maka antum bersyukur kepada Allah, bisa datang, bisa thalabul ilmi, bisa baca Al-Quran, bisa baca hadis, mengamalkan. Ini kenikmatan dari Allah. Antum bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Sebelum nikmat ini dicabut, banyak orang-orang yang dicabut nikmat itu. Tadinya nuntut ilmu, udah rajin untuk ilmu, kemudian ditinggalkan. Kan setan berusaha bagaimana menggoda dia supaya dia bosan nuntut ilmu. Itu setan. Masa nuntut ilmu terus? Sampai kapan? Kata Imam Ahmad, sampai kapan nuntut ilmu? Sampai mati. Jadi setan bilang sampai kapan? Jangan nuntut ilmu terus, jangan di masjid terus. Sekali-kali kita jalan-jalan, bikin grup motor deh, sepeda, jalan-jalan. Udah tinggalin tuh. Yang tadi alhamdulillah di dalam masjid, keluar sekarang. Masa ngaji di jalanan, ngaji di tepi pantai? Ya ngaji paling baik di mana? Di masjid. Dari zaman Nabi SAW, sahabat tabi'in di masjid. Terus sekarang ngajinya di pinggir pantai. Ngaji, ya Allah musta'an. Ini godaan dari siapa? Setan. Ini dari setan. Jadi antum jangan digoda sama setan gitu. Setan tuh kita belum bahas ya, bagaimana ada itu syaitan dari insan, bagaimana permusuhan setan kepada manusia ini. Panjang tuh pembahasannya. Ya. Tapi yang ngaji juga banyak yang kena setan. Allah musta'an. Habis sholat, salam kanan ini, bukannya zikir, tidur. Nah, itu setan tuh. Ada nggak? Banyak. Habis sholat, salam kanan, tidur. Ngaji di tempat Raudhatul Jannah, taman sorga, kok tidur antum? Di taman sorga,
Riyadul Jannah ini, tempat pengajian. Kok tidur antum? Ya Allah, hilang tuh kenikmatan itu, hilang itu. Ya, kalau mau tidur bukan di sini tempatnya. Antum di rumah jangan ngaji, jangan datang. Karena ganggu yang lain. Kadang-kadang ada yang ngorok lagi. La haula wala quwata illa billah. Yang sholat begitu juga ada, habis sholat zikir, bukannya zikir, ngorok. Kan ganggu yang lain, dosa dia ganggu orang lain. Gitu. Antum jangan. Antum ngaji. Benar-benar ini nikmat wahyu Allah, Quran Sunnah ala fahmi salaf yang diajarkan. Jangan tidur antum, jangan. Cukup tidur 1 jam 2 jam malam cukup sudah. Antum ngaji ini manfaat, antum dapat ilmu. Ikhwan fillah, azakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari poin yang ke-63. Iya. Poin yang ke-63 dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, semuanya lihat bukunya. Yang hadir dan juga yang ikut kajian ini di mana aja, lihat bukunya. Dan dicatat nanti. Ahlussunnah membolehkan melakukan ruqyah syar'iyyah dan melarang ruqyah yang ada kesyirikan dan bid'ah di dalamnya. Ahlussunnah membolehkan melakukan ruqyah syar'iyyah dan melarang ruqyah yang ada kesyirikan dan bid'ah di dalamnya. Ar-ruqa adalah bentuk jamak dari ruqyah. Artinya adalah doa perlindungan yang biasa dipakai sebagai jambi bagi orang sakit. Doa itu bisa berasal dari Al-Quran atau As-Sunnah atau selain dari keduanya, yang dikenal mujarrab dan dibolehkan secara syar'i. Ruqyah dibolehkan dalam syariat Islam berdasarkan hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Ia berkata, di masa jahiliyah kami biasa melakukan ruqyah. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurutmu wahai Rasulullah? Maka beliau SAW menjawab, i'radu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tunjukkanlah kepadaku ruqyah kalian. Ruqyah tidaklah mengapa selama dalamnya tidak mengandung kesyirikan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu an. Artinya di masa jahiliyah sudah ada ruqyah-ruqyah, jampi-jampi. Tapi Nabi menyebutkan bahwa ruqyah-ruqyah itu syirik. Antum lihat di halaman sebelumnya tentang Ahlussunnah melarang memakai jimat. Nabi bersabda, inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah, jampi-jampi, jimat dan tiwala syirik. Di sini sahih dari Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim dari sahabat Abdul Mas'ud radhiyallahu an. Jadi Nabi menyebutkan secara umum ruqyah-ruqyah itu. Maka Nabi suruh tunjukkan dulu. Karena ruqyah-ruqyah atau jampi-jampi yang dibaca di zaman jahiliyah adalah syirik. Karena minta bantuan kepada siapa? Kepada jin, kepada syaitan mereka minta bantuannya. Makanya Nabi suruh i'ridu alayya ruqakum, tunjukkan dulu ruqyah kamu kepadaku. Saya tunjukkan apa yang dibaca, baru Nabi mengatakan la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Tidak apa-apa meruqyah itu selama dalamnya tidak ada kesyirikan. Imam Al-Khattabi rahimahullah yang wafat tahun 388 Hijriah berkata, Rasulullah SAW memerintahkan melakukan ruqyah dan membolehkannya. Artinya memerintah melakukan ruqyah dan membolehkannya.
Kalimat memerintah itu artinya anjuran, maksudnya ketika ada seorang yang terkena gangguan, kemudian Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, man istata'a adukum ayanfa'ahu akhahu falyaf'al, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk membantu saudaranya, memberikan manfaat kepada saudaranya, adalah dilakukan, falyaf'al. Itu hadis riwayat Muslim. Artinya dianjurkan kalau memang ada orang yang perlu dibantu untuk diruqyah, ya kita bantu, dan Nabi membolehkannya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam ruqyah yang dibolehkan. Yang pertama adalah ruqyah dilakukan dengan kalamullah, yaitu Al-Quran, atau namanya, atau sifatnya, atau doa-doa yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW pada penyakit tersebut. Artinya dilakukan dengan kalamullah, dengan Quran. Yang kedua harus dilakukan dengan bahasa Arab. Ruqyah dilakukan dengan bahasa Arab. Yang ketiga, hendaknya diucapkan dengan makna yang jelas dan dapat dipahami. Diucapkan dengan makna yang jelas dan dapat dipahami. Ini semua untuk menghindari jampi-jampi yang enggak jelas. Kan banyak orang ketika dia meruqyah dia jampi-jampi, atau orang-orang tua dulu banyak mengobati enggak jelas apa yang dibaca. Kita suruh lafadzkan yang jelas, enggak jelas juga, bukan ayat, bukan hadis. Nah, berarti dia minta tolong kepada siapa? Kepada setan, kepada jin, ya. Jadi harus diucapkan dengan mana yang jelas dan dapat dipahami. Orang-orang jahiliyah mengucapkan dengan makna-makna yang enggak jelas, dia jampi-jampi. Yang keempat, tidak boleh ada sesuatu yang haram dalam kandungan ruqyah itu. Misalnya memohon pertolongan kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, atau dia menggunakan nama jin atau raja-raja jin dan semacamnya. Di zaman jahiliyah ada, di zaman Nabi juga ada, zaman sesudah juga ada, sampai sekarang orang yang menggunakan ruqyah dengan menggunakan nama jin atau raja jin, sampai sekarang masih ada. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ini mengandung sesuatu yang haram, karena dia minta pertolongan kepada selain Allah. Kemudian yang kelima, tidak bergantung kepada ruqyah dan tidak menganggapnya sebagai penyembuh. Ruqyah ini sebagai sarana aja, yang menyembuhkan siapa? Allah. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Enggak disebutkan apabila Allah memberikan sakit, tidak, tapi apabila aku sakit, Allah menyembuhkan. Jadi yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu harus kita ingat tuh, bahwa yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fa huwa yashfin, dalam surah Asy-Syu'ara di ayat 80. Jadi setelah Nabi Ibrahim berlepas diri dengan apa yang dilakukan oleh bapak dan kaumnya, mereka menyembah kepada selain Allah, Nabi Ibrahim mengatakan, fa innahum aduwwul li ila rabbil alamin, semuanya itu yang kalian sembah itu musuh aku, kecuali Allah Rabbul Alamin. Alladzi khalaqani fa huwa yahdin, itu Allah yang telah menciptakan aku dan Allah menunjuki aku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, itu Allah yang telah memberikan makan kepadaku dan memberikan minum kepadaku. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan apabila aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, dan Allah yang mematikan aku dan menghidupkan aku. Walladzi atma'u yaghfira li khati'ati yaumiddin, dan Allah yang aku berharap untuk mengampuni dosa-dosaku nanti di hari pembalasan. Di dalam surah Asy-Syu'ara dari mulai ayat 77
sampai seterusnya. Ya, dan bisa lihat itu sampai ayat 89 gitu. Ya, jadi syahid yang saya bawakan di sini yaitu ayat 80-nya. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Kemudian yang keenam, kita harus yakin bahwa ruqyah tidak berpengaruh dengan sendirinya, tetapi hanya dengan izin Allah. Artinya ruqyah itu sendiri tidak berpengaruh kecuali dengan izin Allah SWT. Apakah sesuatu yang bermanfaat atau mudarat itu tidak akan membahayakan semuanya kecuali dengan izin Allah, semuanya dengan izin Allah. Atas sihir Allah menyebutkan wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bidzillah, dan mereka tukang-tukang sihir enggak bisa memberikan bahaya kepada seorang pun juga kecuali dengan izin Allah, semua dengan izin Allah. Jadi yang berkuasa mutlak itu hanya Allah SWT. Jika kita sebutkan, jadi ini 6 beberapa syarat yang terpenuhi dalam ruqyah yang dibolehkan. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ruqyah itu menjadi haram. Jika seseorang meyakini bahwa ruqyah itu sebagai subjek atau faktor yang berpengaruh mutlak, maka ia menjadi musyrik dengan tingkat syirik besar. Dan jika ia percaya bahwa ruqyah tersebut hanya merupakan faktor yang menyertai kesembuhan, maka ia akan menjadi musyrik dengan tingkat yang kecil. Kalau dia mengatakan bahwa ruqyah inilah yang menyembuhkan, bukan Allah tapi ruqyah, maka syirkun akbar ini. Tapi kalau dia katakan yang menyembuhkan Allah, cuma ruqyah ini sebagai sarana, dia mengatakan bahwa ruqyah menyembuhkan ruqyah, tapi tetap yang menyembuhkan Allah. Keyakinan ruqyah menyembuhkan juga ini syirik kecil, karena tetap yang menyembuhkan siapa? Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah menyembuhkan. Makanya disebutkan yang kelima itu tidak bergantung kepada ruqyah dan tidak menganggapnya sebagai penyembuh. Kemudian yang keenam, kita harus yakin bahwa ruqyah tidak berpengaruh dengan sendirinya, tapi hanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar itu maka ruqyah dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, ruqyah syariah, yaitu ruqyah yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Yang kedua, ruqyah yang bid'ah, yaitu ruqyah yang kehilangan salah satu syarat tersebut, yakni dia tidak menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, maknanya tidak jelas dan tidak bisa dipahami. Ini ruqyah yang bid'ah ini, maknanya tidak jelas dan tidak bisa dipahami. Yang ketiga, mengandung unsur syirik, menggunakan nama jin atau raja jin atau kata yang tidak bermakna atau berupa huruf-huruf terpotong-potong dan semacamnya. Dan ini masih ada sampai sekarang yang seperti ini. Yang keempat, apabila dipercaya bahwasanya ruqyah itu mempengaruhi dengan kekuatannya sendiri sekalipun ia telah memenuhi syarat tersebut. Artinya ini termasuk yang bid'ah, karena dia meyakini ruqyah itu berpengaruh dengan sendirinya gitu. Ini enggak boleh, tetap semua berjalan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ruqyah yang terbaik adalah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Ini tentang syarat-syarat ruqyah ini saya ambil dari kitab Al-Madkhal fi Dirasatil Aqidah Al-Islamiyah ala Madhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Nanti antum bisa lihat Al-Madkhal fi Aqidah Islamiyah ala Madhab Ahli Sunnah wal Jamaah, Dr. Buraikan. Adapun ruqyah yang terbaik adalah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara.
Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang beriman. Sedangkan bagi orang zalim, Al-Quran yang menyambah kerugian. Kemudian menggunakan doa-doa Rasulullah SAW yang sahih. Saya akan bacakan dari buku Doa dan Wirid. Kalau yang bawa bukunya dilihat di buku Doa dan Wirid. Saya akan jelaskan tentang ruqyah. Ini berkaitan dengan penyakit. Kita ini setiap manusia itu ada cobaan, ada ujiannya. Ya, ada banyak juga di antara kita yang terkena penyakit. Yang kita ingat bahwa itu cobaan, ujian dan penyakit itu akan menghapuskan dosa kita. Saya sebutkan di buku sebelum saya bawakan penjelasan tentang ruqyah. Saya sebutkan dulu di antara hikmah dan faedah seseorang itu diberikan penyakit. Gitu. Di buku Doa dan Wirid mulai halaman 407, cetakan yang ke-34. Sebab Allah tetap akan menguji. Pada pekan yang lalu juga sudah saya bawakan itu pertanyaan dari seorang, sampai kapan kita dapat ujian? Sampai kapan? Sampai mati. Tetap manusia akan diuji oleh Allah, pasti itu. Dan ujian itu akan menghapuskan dosa dia, mengangkat derajat dia. Dan Allah akan uji manusia dengan kebaikan dan juga dengan kejelekan. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf di ayat 168. Kalau yang bawa buku doa wiridnya dibuka, kalau yang nggak bawa dicatat. Di surah Al-A'raf ayat 168 Allah berfirman, wa qata'nahum fil ardi umama minhumus salihun wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang yang saleh dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, imamul mufassirin yang wafat tahun 310 Hijriah, dalam tafsir mengatakan kami menguji mereka dengan kemudahan dalam kehidupan, kesenangan dunia dan kelapangan rezeki. Ini dimaksud dengan al-hasanat, kebaikan yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Adapun yang dimaksud dengan as-sayyi'at, yaitu keburukan, maksudnya kesempitan dalam kehidupan, kefakiran, kemiskinan, kesulitan, musibah dan sedikitnya harta. Sedangkan maksud la'allahum yarji'un, agar mereka kembali, maksudnya kembali taat kepada Allah, agar mereka kembali kepada Allah, bertaubat dari semua dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Ini dalam tafsir At-Tabari. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan kami menguji mereka dengan kemudahan, kesulitan, harapan, rasa takut, kesehatan dan bencana. Untuk Ibnu Katsir di juz yang ketiga yang ditahqiq oleh Sami bin Muhammad As-Salama. Kemudian hikmah dan faedah penyakit. Jadi penyakit itu ada hikmahnya, ada faedahnya. Ibnu Qayyim bahwa faedahnya itu lebih dari 1000 faedah, 1000 hikmah. Berbagai macam cobaan, ujian, penyakit, penderitaan, kesulitan serta kesengsaraan mengandung banyak manfaat dan hikmah. Di antaranya hikmahnya yang pertama yaitu kita disuruh sabar sebagai konsekuensi menghadapi kesusahan dan kesulitan. Ketika seorang mendapatkan kesusahan, kesulitan, kesedihan, termasuk tadi penyakit atau diganggu oleh setan, ini cobaan, ujian bagi dia. Karena ada orang yang terus diganggu oleh setan. Gitu. Ini kewajiban dia untuk sabar. Yang nanti ada untuk berobatnya, nanti saya akan sebutkan. Dia harus sabar. Dan hadisnya sudah saya bawakan pada pekan yang lalu, yaitu ajaban
li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan la wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan la. Dan Nabi sungguh mengherankan kehidupan seorang mukmin, semua kebaik. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, kesenangan, dia bersyukur dan itu baik buat dia. Apabila ditimpa kesulitan, kesusahan, penyakit, dia sabar dan itu baik buat dia. Dan ini hanya untuk orang mukmin, enggak diberikan kepada yang lainnya. Dan hadis ini sahih riwayat Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hidup ini pasti diuji sama Allah. Enggak mungkin orang itu enggak diuji, enggak mungkin. Siapa aja dia, hatta dia orang yang paling soleh. Justru orang yang paling soleh lebih banyak ujiannya. Para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam paling banyak ujiannya. Kemudian setelah itu para sahabat, kemudian sudahnya. Dan Allah pasti akan uji karena Allah berfirman dengan sumpah. Nah, itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh selawat dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan mereka, Allah juga sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 214, Massathumul ba'sa wad-dara, mereka itu ditimpa kemelaratan dan penderitaan. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, cobaan itu berupa penyakit, penderitaan, musibah dan bencana. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua, di antara hikmah kita mendapatkan penyakit, cobaan, ujian untuk menghapuskan dosa. Hikmah yang kedua apa? Untuk menghapuskan dosa dan kesalahan. Jadi ketika ada cobaan, ujian, musibah, kita ingat gitu, bahwa ini untuk menghapuskan dosa. Karena kita ini setiap hari banyak berbuat apa? Dosa. Karena Allah menyebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kamu itu disebabkan dengan perbuatan dosa-dosa kamu, dan Allah banyak memberikan maaf. Kalau umpamanya musibah, kalau seandainya Allah mau azab kita, ya kita sudah nggak ada ini. Tapi Allah banyak memberikan maaf gitu. Artinya Allah membalas dengan cobaan itu cuma sedikit aja dari dosa-dosa kita. Kalau semua dosa kita dibalas, udah binasa kita. Ini menunjukkan tentang bahwa Allah itu Arhamur Rahimin, sangat sayang kepada kita. Sedikit aja kita dikasih cobaan, ujian ini, atau berupa penyakit sedikit itu, dosa kita udah banyak. Tapi yang harus kita ingat bahwa cobaan, ujian, musibah, petaka yang kita alami itu akan menghapuskan dosa kita. Dan nikmatnya orang mukmin itu apa aja yang menimpa kita itu menghapuskan dosa kita. Sampai Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Ma min muslimin yusibuhu adan min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayyiati kama tahuttu syajaratu waraqaha." Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu penyakit atau yang sejenisnya, melainkan Allah menggugurkan dosa-dosa bersamanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Makanya orang mendapatkan penyakit itu enggak selamanya sakit.
Justru musibah itu sebagian ulama mengatakan apa? Ni'mah. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-masaibu ni'mah. Al-masaibu ni'mah. Musibah itu nikmat, kata beliau. Gitu. Maka nanti ada disebutkan bahwa ada orang yang bahagia dengan musibah itu sebagaimana dia mendapatkan kesenangan. Karena apa? Dihapuskan dosanya. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda SAW, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adha wala ghammin hatta syauqati yushaqwa illa kafarallahu biha khataya min khatayahu." Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu keletihan, penyakit yang terus menerus, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegundah gulanan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu an. Artinya seorang muslim timpa keletihan, penyakit yang terus menerus, kesusahan, itu kesedihan sampai duri yang menusuknya, Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahannya. Ini hadis sahih Bukhari. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda SAW, "Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazan hatta al-ham yuhammuhu illa kuffira bihi min sayyiatihi." Tidaklah seorang mukmin tertimpa sakit yang terus menerus, kepayahan, penyakit, kesedihan, bahkan sampai pada kesusahan yang menyulitkan dirinya, melainkan akan dihapuskan dengannya dosa-dosanya. Kata wasab di sini, mayusibul mu'mina min wasabin. Wasab itu artinya sakit yang terus menerus. Sakit yang terus menerus. Seorang mukmin yang tertimpa sakit terus menerus itu menghapuskan dosa dia. Kemudian hamin yuhammuhu atau yahummuhu, artinya sesuatu yang menyusahkannya. Jadi ada yang memberikan harokatnya yuhammuhu, ada yang yahummuhu, artinya sesuatu yang menyusahkannya. Illa kufira bi min sayyid, karena Allah akan hapuskan sebagian kesalahannya. Di sini sahih Muslim. Sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa segala apa yang menimpa seorang mukmin berupa kesedihan, kesusahan, penyakit atau bahkan kematian, semuanya akan menghapuskan dosa-dosanya. Makanya ada seorang yang datang kepada Nabi, dia bertanya, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada seorang laki bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, beritahukan kepada kami tentang penyakit-penyakit yang menimpa kami ini. Apa yang kami peroleh? Kami sakit parah ini. Apa yang kami peroleh dari penyakit ini?" Beliau menjawab SAW, pengampunan dosa, dihapuskan dosanya. Kemudian Ubay bertanya lagi, meskipun penyakit itu sedikit, beliau mengatakan meskipun duri yang kena, jadi seorang muslim kena duri itu menghapuskan dosa dia. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsi wa waladihi wa mali hatta yalqa Allah wa ma 'alaihi khati'atun." Bencana senantiasa menimpa seorang mukmin dan mukminah pada dirinya, anaknya dan hartanya, sehingga ia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada kesalahan pun pada dirinya. Hadis ini hasan, hadis ini hasan sahih. Kalau yang tadi hadis Abu Sa'id dan Ubay, meskipun kena duri, itu hadisnya hasan riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Kalau yang tadi, tetaplah bala, bencana menimpa seorang mukmin dan mukminah pada dirinya, anaknya, hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah
dia tidak membawa dosa. Ini hadisnya hasan sahih, riwayat Tirmidzi, Al-Hakim dan Ahmad dan Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala la yabtali 'abdahu bis-saqam hatta yukaffira dzalika anhu kull dzanbin." Sesungguhnya Allah benar-benar menguji hambanya dengan penyakit sehingga ia menghapuskan setiap dosa darinya. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi antum perhatikan tuh, ini hiburan nih bagi orang sakit gitu. Kan banyak orang sakit yang mengeluh, bahkan mengeluh kepada semua orang dia sakitnya. Kalau saat di rumahnya, ya karena dia satu rumah nggak ada masalah, orang serumah tahu. Tapi orang lain tahu, sampai di WA, saya lagi sakit ini, anak saya sakit ini sakit. Jangan kasih tahu orang, jangan. Allah memberikan cobaan, ujian dengan penyakit itu untuk apa? Untuk apa? Pertama, untuk menguji iman kita, benar apa tidak iman kita, jujur atau tidak. Yang kedua, menghapuskan dosa kita. Yang ketiga, untuk mengangkat derajat kita. Yang keempat, agar kita nanti datang di hari kiamat dalam keadaan kita nggak punya dosa. Itu kenikmatan yang luar biasa, dimasukkan ke surga. Mungkin jangan antum ceritakan sakit kepada orang, jangan antum cerita susah, jangan ceritakan. Ketika susah, Allah sedang uji. Ketika Allah uji kita, berarti Allah itu apa? Sayang. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Akhrajahu Tirmidzi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, Allah uji mereka. Diuji sama Allah. Barang siapa yang redha, Allah redha padanya. Barang siapa yang murka, Allah murka padanya. Jadi jangan antum adukan. Kemudian lagi, yang ketiga, di antara manfaat atau hikmah diberikan penyakit, ditulis dan dicatat sebagai kebaikan dan derajat ditinggikan. Di antara faedah penyakit, jika orang itu bersabar, dituliskan kebaikan, diangkat derajatnya. Nabi bersabda SAW, "Ma min muslimin yushaku syaukatan fama fawqaha illa kutibat lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'atun." Tidaklah seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih daripada itu, melainkan ditetapkan baginya dengan sebab tadi, dengan sebab cobaan, ujian itu atau terkena duri itu, diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian dihapuskan satu kesalahan. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan ketika ada seorang yang dia, Allah akan berikan kedudukan nanti di sorga, tapi untuk bisa mencapai sorga itu belum bisa dicapai dari amalnya, karena amalnya sedikit. Dari sholatnya yang 5 waktu, sholat sunatnya, dari puasanya, baru sedikit untuk bisa mencapai derajat sorga itu. Karena bagaimana untuk bisa mencapai surga itu? Allah uji dia. Dengan apa? Dengan penyakit. Dengan berbagai cobaan. Supaya apa? Supaya dia bisa mencapai derajat surga itu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yakunu lahu 'indallahil manzilah fama yablughuha bi'amalin fama yazalu Allah yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighahu iyyaha. Rasulullah SAW bersabda, sungguh seorang benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah. Sungguh seorang benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah, namun tidak ada satu amal yang dapat mengantarkannya ke sana. Maka Allah senantiasa mengujinya dengan sesuatu yang tidak disukainya. Ingat, Allah mengujinya dengan sesuatu yang dia tidak sukainya, sehingga dia bisa sampai pada kedudukan itu. Hadis ini sahih riwayat Abu Ya'la, juga Ibnu Hibban dan Hakim, dan sanadnya sahih. Jadi ada yang diuji sama Allah yang dia nggak suka, ya, cobaan, ujian, ya umumnya hati manusia nggak suka, gitu.
Tapi tetap Allah uji, dan dia harus redha dengan ujian itu. Kemudian yang keempat, di antara hikmah diberikan penyakit, cobaan, ujian, yaitu untuk dimasukkan ke dalam sorga. Jadi Allah ingin masukkan dia ke dalam sorga. Dalam hadits qudsi yang hasan riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda SAW, Ibna Adam, in sabarta wahtasabta inda sadmatil ula lam arda laka thawaban dunal jannah. Wahai anak Adam, apabila engkau sabar dan mencari ganjaran pada saat awal musibah yang menimpa kamu, maka aku tidak meridhoi pahala bagimu kecuali sorga. Hadis ini hasan riwayat Ibnu Majah. Jadi pertama kali kena musibah, penyakit atau apa aja, sabar. Karena kata Nabi SAW, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu pertama kali kena. Itu yang punya mobil coba lihat dong. Itu ganggu itu. Yang punya mobil coba. Astagfirullah. Kemudian Nabi juga menyebutkan tentang seorang yang kematian anaknya dan dia sabar. Anaknya meninggal, sabar dia. Dia tidak niyaha, tidak meratap, tidak menjerit-jerit, tidak segala macam. Sabar. Maka Allah berikan kepada orang ini surga. Nabi bersabda SAW, idza mata walul abdi qala Allah Ta'ala li malaikatihi qabattum walada abdi fayaqulun na'am fayaqulun na'am fayaqulu qabattum thamarata fuadihi fayaqulun na'am fayaqul madza qala abdi fayaqulun hamidaka wastarja'a fayaqulu Allah ibnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Kata Nabi SAW, jika anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada para malaikat, apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Benar, jawab mereka. Lalu Allah bertanya lagi, apakah kalian telah mengambil buah hatinya? Benar, jawab mereka. Allah kembali bertanya, apa yang dikatakan oleh hambaku? Ini yang penting di sini. Anaknya meninggal, dia menjawab, dia membacakan pujian kepada Allah. Kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ucapkan alhamdulillah, inna lillahi. Dia ucapkan kalimat itu, dia ucapkan alhamdulillah, kemudian dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku rumah di sorga dan namakanlah dengan Baitul Hamdi, artinya rumah pujian. Namakan dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Silsilah Ahadits As-Shahihah di juz yang ketiga. Makanya ketika ada orang yang anaknya meninggal dunia, dia sabar, maka Allah akan ganti dengan sorga. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala ma li abdil mu'min indi jazaan ma li abdil mu'min indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu ila jannah. Allah berfirman, ini hadis qudsi, Allah berfirman, tidak ada balasan yang lebih pantas di sisiku bagi hambaku yang beriman jika aku telah mencabut nyawa orang kesayangannya dari penduduk dunia, kemudian ia mengharap pahala dengan musibah itu, melainkan aku akan ganti dengan sorga. Ganjarannya sorga. Begitu juga Rasulullah bersabda, innallaha azza wa jalla qala idza btalaitu abdi bihabibatayhi fasabara wahtasaba awatuhu minhuma al-jannah. Sesungguhnya Allah yang maha mulia lagi maha agung berfirman, jika aku menguji hambaku dengan dua hal yang dicintainya, lalu ia bersabar dan mengharapkan pahala,
maka niscaya aku menggantikan keduanya dengan sorga. Yang dimaksud dengan dua hal yang dicintainya adalah kedua matanya. Jadi ada orang yang diuji oleh Allah dengan matanya tadinya melihat jadi buta dia, maka Allah ganti dia dengan sorga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Tirmidzi. Kemudian saya sudah pernah sampaikan juga pada pekan yang lalu tentang wanita hitam yang dijamin masuk surga. Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, yang Ibnu Abbas mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian seorang wanita penghuni surga? Wanita hitam ini dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku terkena penyakit ayan dan terbuka auratku, doakanlah untuk aku. Nabi berkata, jika engkau mau, engkau bisa bersabar dan bagimu sorga. In sabarti walakil jannah, kalau kamu sabar bagi kamu sorga. Kemudian kalau kamu mau, aku berdoa agar Allah menyembuhkan kamu. Asbir, saya bersabar ya Rasulullah, saya sabar. Cuma wanita mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku agar auratku tidak terbuka, tidak tersingkap ketika ayan. Maka doakan Nabi. Hadis ini sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima di antara hikmahnya, membawa keselamatan dari api neraka. Jadi ketika orang dia diuji dengan cobaan-cobaan, penyakit dan segala macam, dia sabar dan redha, maka itu akan menyelamatkan dia dari api neraka. Makanya ketika antum kena penyakit demam, jangan mencaci maki demam. Demam, minum obat sembuh, demam lagi, minum obat sembuh, terus. Ini penyakit demam merupakan apa? Dari api neraka. Supaya apa? Supaya kita nanti terhindar dari api neraka. Kata Nabi SAW, al-humma hadzu kulli mu'min minan nar. Sakit demam itu bagian dari setiap mukmin yang disegerakan dari api neraka. Artinya dengan dia kena penyakit demam itu, mudah-mudahan Allah akan lindungi dia dari api neraka. Hadis ini sahih riwayat Imam Bazzar. Jadi orang nggak boleh mencaci penyakit demam, karena Rasulullah SAW pernah menjenguk seorang yang menderita penyakit demam, kemudian nasihatinya agar tidak mencela penyakit itu. Kata Nabi SAW, la tasubbil humma, la tasubbil humma, la tasubbil humma, fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kiru khabathal hadid. Jangan kalian mencaci maki penyakit demam, karena sungguhnya demam itu akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran besi. Hadis ini sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Hikmah yang keenam, diberikan kita cobaan, ujian, penyakit, dan antara hikmahnya mengembalikan hamba kepada Allah dan mengingatkan kelalaiannya. Besar sebenarnya manfaat penyakit, cobaan, ujian, kesulitan, kesusahan, itu banyak manfaatnya. Supaya apa? Seorang hamba itu kembali kepada Allah, supaya dia ingat dari lalainya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 42. Surah Al-An'am ayat 42. Dicatat, antum catat, jangan tidur, jangan tidur. Ini majlis ilmu, taman-taman surga, jangan tidur. Allah berfirman, "Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un." Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kalian. Sungguh kami telah utus rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan, al-ba'sa adalah ujian yang ditimpakan atas mereka berupa kemiskinan dan kesempitan dalam kehidupan. Ad-dharra yaitu ujian yang ditimpakan berupa penyakit dan cacat yang menimpa tubuh mereka yang tadinya sehat. Adapun la'allahum yatadarra'un artinya ialah dengan keadaan mereka seperti itu semoga muncul kemauan untuk tunduk kepada Allah.
memurnikan ibadah hanya kepada Allah, mencintai Allah, dan dia merendah diri dan taat dan kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah memberikan ujian kepada manusia agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka taubat kepada Allah, agar taubat. Dan juga penyakit itu akan menyadarkan orang, dia sadar nanti bahwa dia ini banyak salah, banyak dosa, yang selama ini dia sombong. Bahkan penyakit itu bisa membersihkan apa? Hati manusia yang tadi dia angkuh, sombong, merasa tinggi, merasa hebat, merasa kuat. Begitu dikasih penyakit, dia tahu bahwa dirinya lemah, bahwa dia nggak punya apa-apa. Kembali dia kepada Allah Taala. Itu banyak manfaatnya. Makanya disebutkan oleh seorang ulama, musibah yang membuat ingat kepada Allah lebih baik daripada nikmat yang membuat kamu lalai. Dan dengan penyakit itu kita akan ingat. Di antara yang ketujuh, di antara hikmahnya, mengingat nikmat-nikmat Allah yang lalu dan yang ada sekarang ini. Mengingat nikmat-nikmat yang lalu dan sekarang ini. Arti dengan penyakit itu kita akan nikmat Allah luar biasa, nggak kehitung udah. Dari mulai kita lahir sampai kita dewasa itu nggak kehitung nikmat itu. Kalau dikasih penyakit paling sehari, sepekan, sebulan, setahun, tapi nikmat kan puluhan tahun diberikan. Nikmat itu puluhan tahun yang. Tapi penyakit hanya sebentar Allah kasih. Dan itu pun banyak hikmahnya. Allah kasih penyakit, kasih kesusahan, kesulitan, banyak hikmahnya. Dan diberikan ganjaran pahala seperti yang sudah saya sebutkan hadisnya. Kemudian yang ke-8, di antara hikmahnya lagi yang ke-8, supaya kita ingat kepada saudara-saudara kita yang sakit. Dengan kita dikasih penyakit, kita akan ingat tuh banyak orang yang sakit seperti kita. Kalau kita ke rumah sakit kan kita bisa lihat tuh orang yang lebih parah dari kita banyak tuh, ribuan, bukan satu, ribuan yang sakit di rumah sakit itu ribuan. Yang lebih parah dari kita, yang lebih susah dari kita, yang lebih pedih daripada kita. Makanya dengan itu kita akan sabar dan redho dengan penyakit yang Allah berikan kepada kita. Juga ketika kita susah, sulit dalam kehidupan, masih banyak jutaan orang yang lebih susah daripada kita. Sehingga kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-9, di antara hikmahnya, mensucikan hati dari berbagai penyakit. Membersihkan hati dari berbagai penyakit. Bahwa ketika orang sehat itu mesti orang itu sombong, bangga, ujub, angkuh, segala macam lah sudah. Dengan dia diberikan sehat, tapi ketika dikasih penyakit, atau dia susah, atau dia di PHK, atau dia bangkrut dagangannya, nah itu ada hikmah yang besar itu. Dengan itu cobaan dari Allah. Cobaan dari Allah. Supaya apa? Supaya dia kembali kepada Allah, supaya dia tidak sombong, tidak takabur, tidak angkuh, tidak dengki, tidak membanggakan diri, dan dia pasrah kepada Allah. Kemudian kembali, kan banyak yang kembali, kemudian dia sholat ke masjid, dia ngaji, yang tadi nggak pernah ngaji, seumur hidup nggak pernah ngaji. Ketika dapat cobaan ujian baru dia mau ngaji. Yang selama ini nggak pernah sholat, sekarang sholat berjamaah. Yang tadi nggak pernah baca Quran, sekarang baca Quran. Yang tadinya dia nggak pernah datang ke rumah orang tuanya, sekarang datang ke rumah orang tuanya. Banyak hikmahnya dengan penyakit itu. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hati dan ruh bisa mengambil manfaat dari penderitaan dan penyakit yang merupakan urusan yang tidak bisa dirasakan kecuali jika dalamnya terdapat kehidupan. Kesehatan hati dan ruh tergantung pada penderitaan badan dan kesulitan yang menimpanya. Di dalam kitabnya Syifaul Alil fi Masail Qada wal Qadar wal Hikmah wat Ta'lil, di juz yang kedua. Jadi ruh ini akan merasakan tuh, hati akan merasakan dengan dikasih penyakit, kesusahan, kesulitan tuh akan terasa itu, terbina ruh ini untuk kembali kepada Allah, gitu. Untuk tunduk kepada Allah, untuk pasrah kepada Allah, untuk tawakal kepada Allah, untuk tawadhu dan yang lainnya. Banyak hikmahnya, gitu, dengan penyakit itu. Kemudian yang ke-10, penyakit itu merupakan nikmat dan anugerah. Ke-10,
bahwa penyakit itu merupakan nikmat dan anugerah. Kenapa dikatakan demikian? Karena cobaan dan ujian merupakan nikmat. Maka orang-orang yang soleh justru gembira ketika mendapatkan cobaan. Subhanallah. Orang-orang soleh bergembira ketika mendapatkan cobaan. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, tertimpa cobaan ujian tidak ada bedanya dengan mendapatkan kesenangan. Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan bahwa cobaan yang dialami para nabi alaihi wassalatu wassalam serta orang-orang soleh antara lain berupa penyakit, kemiskinan dan sebagainya. Kemudian Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum birrakha." Saya ulangi lagi, wa in kana, kata Rasulullah SAW, wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum birrakha. Dan sungguhnya salah seorang di antara mereka benar-benar bergembira saat mendapatkan cobaan, ujian, penyakit, sebagaimana salah seorang di antara kalian bergembira saat mendapatkan kelapangan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Syalban dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang pertama. Jadi ini di antara hikmah ya, ada 10. Ya, masih banyak lagi. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, ketika mendapatkan cobaan, ujian, penyakit, enggak ada yang bisa menghilangkan kecuali siapa? Allah. Nabi bersabda SAW, "Ma anzalallahu da'an illa anzalahu shifaan." Allah tidak menurunkan penyakit kecuali pasti menurunkan obatnya. Jadi setiap penyakit mesti apa? Ada obatnya. Alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu, kata Nabi. Ada yang tahu, orang yang tahu, ada yang tidak tahu, orang tidak tahu. Alimahu man alimahu, ada yang tahu obatnya, tapi ada yang tidak tahu, kata Nabi. Tapi setiap penyakit pasti ada obatnya. Nggak mungkin Allah zalim. Allah turunkan penyakit, Allah juga turunkan obatnya. Pasti, itu pasti. Karena Nabi bersabda SAW, "Ma anzalallahu da'an illa anzalahu shifaan." Allah tidak menurunkan penyakit kecuali pasti menurunkan obatnya. Hadis ini sahih dari Bukhari. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi bersabda SAW, "Likulli da'in dawa, fa idza usiba dawa'ud da' bara'a bi idznillah azza wa jal." Setiap penyakit ada obatnya. Jika suatu obat tepat atau manjur untuk suatu penyakit, maka penyakit itu sembuh dengan izin Allah. Hadis ini sahih dari Muslim dari sahabat Jabir. Artinya kadang-kadang ada obat yang dia sama obatnya dengan, dan penyakit sama, tapi yang ini sembuh, yang ini enggak sembuh. Ini udah ketentuan Allah dan hikmahnya sangat besar. Kenapa yang ini sembuh, ini enggak sembuh? Itu udah urusan Allah SWT. Karena yang menyembuhkan siapa? Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit maka Allah menyembuhkan. Dan yang kita ingat lagi bahwa kesulitan, kesusahan, bencana, petaka, penyakit, ini yang menghilangkan hanya satu, yaitu Allah. Maka kita adukan kepada siapa? Allah. Allah berfirman dalam surah Yunus. Antum lihat dalam surah Yunus ayat 107. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu biman yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan satu bencana kepada kalian, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kalian, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Allah memberikan kebaikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apabila Allah menimpakan kepada kalian dur, bahaya, penyakit, kesulitan, kesusahan, enggak ada yang bisa menghilangkan, fala kashifa lahu illa hu, enggak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Antum lihat lagi dalam surah Al-An'am ayat 17. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam surah Al-An'am ayat 17. Dan jika Allah menimpakan satu bencana kepada kalian, tidak ada yang dapat menghilangkan yang kecuali hanya Allah. Dan jika Allah mendatangkan kebaikan kepada kalian, maka Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Sesudah kita ketahui ini, bahwa setiap kesulitan, kesusahan, penyakit,
yang Allah turunkan pasti ada obatnya. Maka kewajiban kita apa di sini? Ikhtiar berobat. Maka Nabi bersabda SAW, innallaha khalaqad da'a wad dawa fatadawau wa la tatadawau biharamin. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya. Saya ulangi lagi. Nabi SAW bersabda, innallaha khalaqad da'a wad dawa fatadawau wa la tatadawau biharam. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya, maka berobatlah, tapi janganlah berobat dengan obat yang haram. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dulabi dalam kitabnya Al-Kuna wal Asma. Sanadnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah dari sahabat Abu Darda, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari Ummu Darda. Kemudian juga Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yaj'al shifa'akum fi haramin. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan dari suatu penyakit kalian pada apa yang haram. Jadi yang haram nggak boleh. Apakah itu ke dukun, ke tukang sihir, atau yang lainnya, nama-nama yang sebenarnya dia dukun, tapi dinamakan apa? Kiai gitu, atau Habib, padahal dukun gitu. Yang dibacakan juga jampi-jampi, bukan ruqyah syar'i, bukan. Kita nggak paham, yang dibaca itu nggak paham gitu. Dia manggil-manggil jin itu, nggak boleh kita berobat, nggak boleh. Dalam athar Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, innallaha lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama 'alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan penyakit kalian pada apa-apa yang diharamkan sekalian. Nggak mungkin penyakit itu bisa sembuh dengan khamar, nggak mungkin. Nggak mungkin penyakit bisa sembuh dengan babi, nggak mungkin. Nggak mungkin juga penyakit bisa sembuh dengan datang ke dukun-dukun, tidak mungkin. Ibnu Mas'ud mengatakan, innallaha lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama 'alaikum. Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan kesembuhan penyakit pada apa-apa yang diharamkan sekalian. Ini diriwayatkan sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dari perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi nggak boleh kita berobat dengan berobat yang haram, tidak boleh berobat dengan perobatan yang syirik, nggak boleh berobat dengan pengobatan alternatif. Ada macam-macam sudah. Bahkan ada yang berobat dengan kencing manusia. La haula wala quwwata illa billah. Ini kencing penyakit, itu kan juga penyakit. Berarti ini bisikan dari mana? Dari setan. Setan itu. Gitu. Ada yang memindahkan penyakit ke binatang, ini setan. Gitu. La haula wala quwwata illa billah. Cuma namanya dibikin deh, namanya kiai, dukun, tukang sihir, paranormal, orang pintar. Dibilang orang pintar. Berarti kalau dikatakan orang pintar, berarti yang datang semua tidak normal. Iya, yang datang ke sana semuanya orang nggak normal itu. Maka dibilang paranormal. Kita alhamdulillah kasih sehat sama Allah, jangan berobat. Itu. Ya, ini paranormal, orang pintar. Mereka yang bikin nama pasti itu. Paranormal mereka bikin nama, orang pintar mereka bikin nama. Gitu. Berarti yang datang ke sana semua orang-orang bodoh atau yang tidak waras semuanya. Kemudian mereka menggunakan jin. Ada lagi pengobatan jarak jauh. Gimana pengobatan jarak jauh? Ini setan semuanya, ini setan. Dan ini semuanya pasti menggunakan jin. Dan ini jatuh kepada apa? Syirik. Orang yang datang ke dukun nggak diterima sholatnya berapa hari? 40 malam. Artinya untuk berikutnya, bukan bicara yang lalu, bukan yang akan datang ini. Tetap dia wajib sholat, tapi nggak diterima sholatnya sebagai hukuman bagi dia. Nggak diterima sholat yang 40 malam itu bukan yang lalu, yang akan datang. Gitu. Sebagai hukuman bagi dia, karena dia wajib apa? Tetap wajib sholat kan. Man ata arafan fasalan syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina lailah. Ini hadis Muslim. Barang siapa yang datang ke dukun
atau orang pintar, tukang ramal, kemudian menanyakan kepadanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Hadis ini sahih Muslim. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda SAW, man ata arrafan au kahinan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi orang pintar, tukang ramal atau dukun, lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dan Hakim dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, orang-orang ini dukun-dukun paranormal yang mereka yang ruqyah dari kalangan dukun ya, mereka selalu mendakwakan dirinya mengetahui perkara apa? Ghaib. Dari yang ghaib nggak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Antum lihat ayat-ayatnya bahwa yang ghaib nggak ada yang tahu kecuali Allah. Di surah Al-An'am ayat 50. Yang kedua surah Al-A'raf ayat 188. Yang ketiga surah An-Naml ayat 65. Surah Al-An'am ayat 50, qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u ila ma yuha ilayya qul hal yastawi al-a'ma wal basir afala tafakkarun. Dalam surah Al-An'am ayat 50, katakanlah aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku memiliki perbendaharaan Allah padaku. Aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Ya, Nabi nggak tahu yang gaib. Nabi nggak tahu yang gaib. Kemudian di surah An-Naml ayat 65, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Surah An-Naml ayat 65, katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, bahwa pengobatan yang paling baik ya di terakhir di masalah ruqyah ini, bahwa ruqyah yang terbaik adalah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Ruqyah yang paling baik dengan menggunakan ayat Al-Quran. Saya akan jelaskan tentang ayat Al-Quran ini, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim. Nanti antum lihat di buku doa dan wirid halaman 454 dan seterusnya, pengobatan dengan ruqyah syar'i. Tidak diragukan lagi bahwa penyembuhan dengan Al-Quran maupun dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berupa ruqyah merupakan penyembuhan yang bermanfaat sekaligus penawar yang sempurna. Allah SWT berfirman, qul huwal ladzina amanu hudan wa shifa, dalam surah Fussilat. Antum catat surah Fussilat ayat 44. Katakanlah Al-Quran petunjuk dan penyembuh bagi orang beriman. Ingat, Al-Quran petunjuk dan penyembuh bagi siapa? Bagi orang beriman. Fussilat ayat 44, surah 41 ayat 44. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82 yang ada di buku Syarah Aqidah ini, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim Al-Quran hanya akan menambah kerugian. Surah Al-Isra ayat 82. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Yunus surah 10 ayat 57, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabbmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang beriman. Surah Yunus ayat 57. Allah menyebutkan, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian nasihat, yaitu pelajaran dari Allah, min rabbikum. Yang kedua, wa shifaa'un lima fis sudur, dan juga obat
apa yang terdapat dalam dada. Yang ketiga, hudan sebagai petunjuk. Yang keempat, rahmatun lil mu'minin, rahmat. Jadi Al-Quran merupakan nasihat, pelajaran. Al-Quran merupakan penyembuh dari berbagai macam penyakit. Al-Quran sebagai petunjuk dan Al-Quran sebagai rahmat. Al-Quran merupakan penyembuh yang sempurna di antara seluruh obat hati dan juga obat fisik, sekaligus sebagai obat bagi seluruh penyakit dunia dan akhirat. Tidak setiap orang muslim mampu dan dapat melakukan penyembuhan dengan Al-Quran, dan ini bisa dimaklumi jika pengobatan dan penyembuhan itu dilakukan secara baik terhadap satu penyakit dengan didasari dengan kejujuran dan keimanan, penerimaan yang penuh, keyakinan yang pasti, juga terpenuhi syarat-syaratnya, maka tidak ada satu penyakit pun yang mampu melawan Al-Quran untuk selamanya. Bagaimana mungkin penyakit-penyakit itu akan menentang dan melawan firman-firman Rabb bumi dan langit, yang jika diturunkan kepada gunung, niscaya akan membuat gunung itu porak-poranda, atau jika diturunkan kepada bumi, maka bumi ini akan terbelah. Karena itu tidak ada satu penyakit hati dan penyakit fisik, melainkan dalam Al-Quran terdapat jalan penyembuhannya. Sebab kesembuhan serta penjagaan dari keduanya bagi orang dikaruniai oleh Allah pemahaman oleh Allah terhadap kitabnya. Dan Allah Rabb yang perkasa lagi magung telah menyebutkan dalam Al-Quran beberapa penyakit hati serta penyakit fisik juga disertai oleh penyebutan penyembuhan hati dan fisik sempurna dan juga nyata, konkret. Adapun penyakit-penyakit hati terdiri dari dua macam. Penyakit hati terdiri dari dua macam. Yang pertama, penyakit syubhat, atau sifat ragu-ragu, samar-samar. Ini merusak ilmu ini. Kemudian yang kedua, penyakit syahwat. Itu kecenderungan mengikuti hawa nafsu, dan ini merusak amalan. Kalau syubhat merusak apa? Ilmu. Kalau syahwat merusak amal, dan juga merusak tujuan hidup manusia ini rusak dengan syahwatnya. Tujuan hidup seorang mukmin apa? Surga. Kalau udah syahwat, itu merusak tujuannya, terhalang tuh. Kalau dia sibuk dengan apa? Dengan dunia, dengan harta dunia, dengan segala macam sudah sibuk, lupa dengan tujuannya. Itu syahwat. Dan Allah sebutkan bahwa Allah menyembuhkan dua penyakit ini, syubhat dan syahwat. Jadi Allah sebutkan secara rinci. Ini disebutkan oleh, ini saya terjemahkan dari Zadul Ma'ad min Hadi Khairil Ibad oleh Imam Al-Qayyim di juz yang keempat. Di Zadul Ma'ad juz yang keempat itu Al-Qayyim menjelaskan tentang penyakit-penyakit dan obatnya. Nanti anda melihat tuh, di Zadul Ma'ad min Hadi Khairil Ibad di juz yang keempat, Ibnu Qayyim ketika menyebutkan tentang Al-Quran penyembuh, kemudian penyakit, beliau sebutkan bagaimana cara pengobatannya. Untuk bisa lihat tuh Zadul Ma'ad. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Ankabut surah 29 ayat 51. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutra 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepada kalian kitab Al-Quran? Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh dalam Al-Quran terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Anda perhatikan lafadznya dalam ayat ini. Saya ulangi, antum dengarkan. Surah Al-Ankabut ayat 51. Al-Ankabut ayat 51. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutra 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Quran? Apa enggak cukup yang dibacakan kepada mereka? Sungguh dalam Al-Quran terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Artinya Al-Quran cukup ini sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai wahyu kitab ilmu yang kita pahami, yang kita amalkan, sebagai penyembuh dari berbagai penyakit. Cukup udah
Al-Quran ini. Makanya kata Al-Imam Muqayyim rahimahullah, kata beliau, "Fama lam yashfihil Qur'anu fala syafahu Allah, wa ma lam yakfihi fala kafahu Allah." Barang siapa yang tidak bisa disembuhkan oleh Al-Quran, berarti Allah tidak memberi kesembuhan kepadanya. Barang siapa yang tidak dicukupi oleh Al-Quran, berarti Allah tidak memberikan kecukupan kepadanya. Ya, Al-Quran ini sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai syifa, penyembuh, penawar dari berbagai penyakit. Jadi kalau orang mau berobat, ya dengan Quran, dibacakan Quran itu, bacakan ayat-ayatnya. Nabi sudah sebutkan, nanti antum bisa lihat tentang ruqyah syariah ini di dalam buku doa dan wirid. Saya sudah sebutkan nih bagaimana. Dari mulai yang pertama sudah saya pernah bacakan antum, supaya kita terhindar dari sihir, dari mata jahat, juga dari gangguan setan dan segala macam. Maka kita wajib mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kemudian kita melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah wajibkan kepada kita, menjauhkan maksiat. Yang ketiga, memperbanyak baca Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai penyembuh penyakit. Al-Quran juga akan mengusir setan. Maka Nabi suruh di rumah kita baca surah Al-Baqarah, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah, akhrajahu Muslim an Abi Hurairah. Kata Nabi SAW, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, sungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Baca. Jadi Al-Quran tiap hari dibaca tuh, tiap hari dibaca Al-Quran. Minimal 1 juz, kalau bisa 2 juz, kalau bisa 3 juz. Hadis yang tadi saya bacakan Sahih Muslim. Kemudian memperbanyak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca sehari 100 kali, atau boleh juga pagi 100, sore 100. Ini menghindari dari gangguan setan. Kemudian baca zikir pagi sore, jangan tinggal tuh zikir pagi sore, antum baca tiap hari. Jangan tidur, jangan tadi seperti yang saya ceritakan tadi di awal, habis sholat salam kanan salam kiri tidur. Berarti ketika dia mau sholat mungkin dia baca bismikallahumma amutu wa ahya, bukan dia baca bacaan sholat, bukan apa, dia niatnya mau tidur itu sampai ngorok. La haula wala quwwata illa billah. Ini penyakit, ini penyakit gitu. Dan kadang-kadang seperti ini gimana? Kan udah langsung gimana di ruqyah? Jangan di ruqyah, antum sendiri bisa ngobati gitu. Sekarang kan apa-apa ruqyah. Ruqyah, anak nakal di ruqyah. Ya Allah, anak nakal di ruqyah. Ya anak nakal ini dikasih pelajaran supaya nggak nakal, bukan di ruqyah. Sekarang semuanya hatam mobil di ruqyah. Motor. Berarti ini nggak waras sudah, ini nggak waras, ini nggak waras. Jadi ada ruqyah yang syariah, ada ruqyah yang apa? Yang bid'ah. Seperti ruqyah jama'i juga itu bid'ah itu. Ruqyah jama'i itu bid'ah itu. Jadi banyak hal yang nggak perlu diruqyah, karena pada asalnya yang Nabi ajarkan kepada umat wahyu Quran Sunnah itu yang dipelajari. Ketika mengalami sesuatu gangguan ya diruqyah, bukan tiap hari meruqyah, bukan. Tadi sudah saya sebutkan kita harus mentauhidkan Allah. Berarti untuk mentauhidkan Allah belajar nggak? Ya belajar, menjauhkan syirik. Yang kedua tadi apa? Yang pertama tauhid, yang kedua melaksanakan kewajiban-kewajiban ketaatan kepada Allah, menjauhkan maksiat. Yang ketiga baca Al-Quran. Yang keempat baca la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa syai'un qadir, pagi dan sore 100. Yang kelima baca zikir pagi dan sore. Yang keenam baca zikir-zikir yang lain. Kan ada tuh zikir bangun tidur, zikir masuk ke WC, keluar dari WC, zikir ketika orang keluar rumah, masuk rumah, itu semua zikir. Ketika dia mau bercampur dengan istrinya, suaminya, itu zikir. Arti baca doanya. Zikir jangan tinggal. Orang mukmin harus terus berzikir. Dan Allah menyebutkan, ketika menyebutkan tentang zikir, enggak Allah sebutkan dengan sedikit, tidak, sebutkan dengan banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila, dalam surah Al-Ahzab. Wahai yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbih kepada Allah pada pagi dan petang. Zikir yang banyak. Ya suruh banyak berzikir kita setiap waktu. Lagi duduk berzikir,
lagi di mobil berzikir, di atas motor berzikir, lagi duduk berzikir, lagi berbaring berzikir, terus tinggal dia berzikir. Atau tempat dagangan, tempat kerja berzikir. Allah menyebutkan dengan zikir yang banyak. Hatta kita lagi usaha dagang juga zikir yang banyak. Karena Allah menyebutkan di surah Al-Jumu'ah, "Fa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Hatta dagang disuruh untuk banyak berzikir. Dengan banyak Allah sebutkan agar kalian menjadi orang yang sukses, yang beruntung. Setelah itu kita dianjurkan juga untuk apa? Untuk pencegahan dari penyakit-penyakit itu, makan kurma ajwa 7 Nabi sebutkan. Man istabaha bisabi tamaratin ajwatan lam yadurruhu dzalikal yaum sumun wala sihr. Barang siapa di pagi hari makan 7 buah kurma ajwa, maka dia tidak akan terkena racun dan tidak juga terkena sihir pada hari itu. Hadis sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian kalau memang terjadi juga dia terkena sihir atau gangguan setan atau diganggu, maka dia meruqyah. Dia baca ayat kursi, baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, baca surah Al-Kafirun, baca surah Al-Ikhlas, baca surah Al-Falaq, baca surah An-Nas, baca 3 kali itu. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq. Dibaca. Kemudian baca zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi. Dan kita juga bisa bacakan. Yang terkena istri kita, anak kita, atau suami yang terkena, bacain. Kita pegang bagian yang sakit, kita baca As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka 7 kali. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Aku mohon kepada Allah yang yang maha agung, Rabbul arsyil azim, Rabb arsy yang maha agung, ayyashfiq, untuk menyembuhkan kamu 7 kali. Dan hadisnya sahih riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Kemudian baca juga di bagian yang kita sakit, kita bisa ngeruqyah sendiri, baca bismillah 3 kali, a'udzu biizzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa hadir 7 kali. Ini hadisnya sahih Muslim dan Abu Daud. Kemudian baca yang riwayat Bukhari dan yang lainnya, Allahumma rabban nas adhibil ba'sas fi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb manusia, hilangkan penyakit ini, sembuhkan ya Allah, Engkau lah maha penyembuh, enggak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau, dengan kesembuhan yang tidak dihinggapi penyakit lagi. Kemudian juga baca a'udzu bikalimatillahi ta'amma min kulli syaitan wa hamma wa min kulli ainin lamma. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kalimat, ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan, juga dari binatang yang berbisa, serta dari setiap mata yang jahat. Hadis ini sahih Muslim. Dan yang lain-lain kita bacakan. Jadi terus kita baca, nanti antum baca banyak ini zikir-zikir, antum hafalkan nanti di buku doa dan wirid. Nanti pekan depan antum baca, bawa lagi nih. Pekan depan antum baca lagi, bawa lagi doa dan wirid ini. Ada berapa doa yang perlu saya jelaskan kepada antum ini. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan pekan depan antum bawa juga syarah akidah dan doa wirid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.